Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khabir Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kaidah-kaidah tafsir atau qawaidut tafsir. Yang pertama, mengenai mengatofkan lafaz umum kepada lafaz khusus untuk menunjukkan keumuman makna dan menekankan pentingnya lafaz yang disebut pertama. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafaz an yang diatofkan kepada lafaz khos. Struktur kalimat yang demikian dimaksudkan bahwa apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut berlaku umum, baik yang disebut dalam lafaz khos maupun yang disebut dengan lafaz am. Selain itu, dimaksudkan pula untuk menekankan pentingnya makna yang terkandung dalam lafaz khos sehingga perlu disebut tersendiri, meskipun pengertiannya telah tercakup dalam lafaz am. Contohnya pada Quran Surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam ayat tersebut di atas terdapat perkataan nusuk yang berarti ibadah, yang diatofkan kepada perkataan sholat. Inna sholati wa nusuki. Nusuk diatofkan ke sholat, ke sebelumnya. Nusuk adalah lafaz am yang berarti ibadah pada umumnya, termasuk di dalamnya sholat. Sholat dalam konteks ini adalah lafaz khos. Pengertian sholat sebenarnya telah tercakup dalam lafaz nusuk. Penyebutan kata sholat sebelum penyebutan kata nusuk dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya rukun Islam yang kedua itu, sholat maksudnya. Sholat adalah satu-satunya kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, yang mana dikerjakan sebanyak 5 kali sehari, apapun alasannya, berbeda dengan kewajiban yang lain. Demikianlah nusuk diatofkan kepada sholat untuk menunjukkan keumuman, yakni bahwa semuanya itu dilakukan karena Allah. Jadi semua ibadah yang ada itu dilakukan karena Allah. Dan dalam pada itu menunjukkan pentingnya sholat di antara ibadah pada umumnya. Contohnya yang kedua pada Quran Surat Nuh ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Nah, dalam ayat tersebut di atas terdapat lafaz am yang diatofkan kepada lafaz khos, yaitu mukminin dan mukminat yang diatofkan kepada man dakhala baitiya mu'minan. Dan lafaz yang disebut terakhir diatofkan kepada wali-walidayya. Diatofkannya lafaz mukminin dan mukminat kepada lafaz liman dakhala baitiya mu'minan dan selanjutnya kepada lafaz wali-walidayya dimaksudkan untuk menunjukkan keumuman makna dan untuk menunjukkan pentingnya lafaz khos yang disebut lebih dahulu, yaitu man dakhala baitiya mu'minan dan lafaz walidayya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam memandang penting kedua orang tua dan orang-orang mukmin yang masuk ke dalam rumahnya untuk didoakan terlebih dahulu. Jadi wali-walidayya itu dipertamakan karena itu lebih diutamakan oleh Nabi Nuh untuk didoakan gitu. Adapun kaidah ini itu tercakup dalam lafaz kalimat di bawah ini, yaitu atful ammi al khossi yadullu ala ta'mimi wa ala ahammiyatil awali. Jadi pengatofan lafaz am kepada lafaz khos itu untuk menunjukkan keumuman dan menekankan pentingnya lafaz yang disebut pertama. Yang pertama, yakni untuk menekankan pentingnya makna yang terkandung dalam lafaz khos. Selanjutnya, mengatofkan lafaz khusus kepada lafaz umum untuk menekankan bahwa lafaz khusus itu lebih utama dan lebih penting. Dalam kaidah yang lalu telah dibicarakan faedah atau makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran di mana di dalamnya terdapat lafaz am diatofkan kepada lafaz khos. Sedangkan sekarang lafaz khos diatofkan kepada lafaz am. Perhatikan contoh ayat di bawah ini. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Sholawat adalah lafaz am yang berarti semua sholat. Sholat al-wusta adalah lafaz khos yang menunjukkan kepada satu macam sholat.
Secara harfiah, sholat al-wusta berarti sholat pertengahan. Dalam ayat tersebut di atas, lafaz khos yaitu sholat al-wusta diatofkan kepada lafaz am, yaitu as-sholawat. Yang pertama dinamakan ma'tuf yang mengikuti, dan lafaz yang kedua dinamakan ma'tuf alaih yang diikuti. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan sholat pertengahan. Ada yang berpendapat yang dimaksud ialah sholat maghrib karena terletak di pertengahan siang dan malam. Ada yang berpendapat yang dimaksud adalah sholat asar. Pendapat tersebut dikuatkan pula oleh hadis bahwa Nabi Muhammad SAW menamai sholat asar adalah sholat al-wusta. Ayat tersebut mengandung pengertian peliharalah semua sholat tanpa kecuali. Sholat al-wusta disebut secara khusus untuk menekankan pentingnya memelihara sholat tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, perintah memelihara sholat al-wusta menjadi penting karena saat itu adalah saat di mana orang sedang kesibukan dan keletihan setelah aneka aktivitas yang dilakukannya sejak pagi. Keadaan demikianlah yang menjadikan seorang lupa melaksanakannya atau malas akibat keletihannya. Maka dari itu ditekankan agar tidak lupa. Selanjutnya, kaidah suatu kata benda yang disifati dengan dua sifat yang berbeda, maka salah satu dari kata sifat itu boleh diatofkan kepada yang lain. Bagaimana jika terdapat satu mausuf atau sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat yang berbeda? Apakah sifat yang satu diatofkan kepada sifat lainnya atau tidak? Dalam kalimat semacam ini, apakah dipergunakan huruf atof atau tidak? Kaidah di bawah ini akan membicarakan permasalahan tersebut, yakni permasalahan tentang sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat yang berbeda. Dalam Al-Quran kita jumpai ayat-ayat yang menjelaskan tentang satu mausuf yang disifati dengan sifat-sifat yang berbeda. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sifat-sifat itu disebut berturut-turut antara satu sifat dengan sifat lainnya dihubungkan dengan waw atof. Dan kemungkinan yang kedua, sifat-sifat itu disebut tanpa menggunakan huruf atof sebagai penghubung. Contoh yang pertama, Quran surat Al-A'la ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Perhatikan teks ayat di atas. Di dalam ayat pertama terdapat sebuah kata yang disifati yang diberi keterangan, yaitu kata Rob. Jadi sabbih isma rabbika, Rob ini. Yang ayat-ayat berikutnya yaitu ayat 2, 3, dan 4 merupakan sifat atau keterangan dari Rob tersebut, yaitu ayat yang kedua alladzi khalaqa fasawwa, kemudian ayat ketiga alladzi qaddara fahada, yang keempat alladzi akhrajal mar'a, yang mana semuanya itu adalah sifat-sifat dari Rob tadi yang di ayat pertama. Yang mana ayat yang alladzi khalaqa fasawwa itu artinya yang menciptakan dan yang menyempurnakan. Dan ayat yang ini tidak pakai kata penghubung waw. Kemudian yang kedua walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar serta memberi petunjuk. Yang selanjutnya walladzi akhrajal mar'a, juga pakai waw atof, yang mengeluarkan rumput-rumputan lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Perhatikan antara satu sifat dengan sifat lainnya dihubungkan dengan waw atof. Jadi begitu. Ini secara berkaitan, dan ada yang pakai waw atof, ada yang tidak. Ada contoh lagi pada Quran surat Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Al-Mu'alla bahwa yang dimaksud dengan as-sab'ul mathani dan Al-Qur'anul azim adalah surat Al-Fatihah. Dalam hal ini ada satu mausuf, yaitu surat Al-Fatihah yang disifati dengan dua sifat, yaitu sab'ul mathani dan Al-Qur'anul azim, yang mana kedua sifat itu dihubungkan dengan waw atof. As-sab'ul mathani artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Ada beberapa penjelasan mengapa surat Al-Fatihah dinamakan sab'ul mathani.
Yang pertama karena surat tersebut dibaca 2 kali setiap sholat, yakni penamaan pada awal masa Islam ketika setiap sholat terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua karena surat tersebut turun 2 kali, yaitu di Makkah dan selanjutnya di Madinah. Yang ketiga dapat dipahami dalam arti dibaca berulang-ulang, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Yang keempat alasannya karena kandungan surat Al-Fatihah itu terulang-ulang dalam ayat-ayat Al-Quran yang agung. Selanjutnya, kaidah selanjutnya adalah al-tof menuntut keberbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Bentuk al-tof dalam Al-Quran dan uslub Arab, gaya bahasa orang Arab pada umumnya ditandai dengan 2 tanda. Yang pertama adanya perbedaan atau mughayyarah yang antara ma'tuf yang mengikuti dan ma'tuf alaih yang diikuti. Jadi urutannya gini, ma'tuf alaih duluan, kemudian atof, huruf atof, kemudian ma'tuf gitu. Kedua, adanya sesuatu yang mengikat sehingga dapat dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengikat itu adalah adanya kesamaan di dalam hukum atau kedudukan. Jadi istirak fil hukum, ada kesamaan dalam hukum. Menurut Asabet, perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih dapat diklasifikasikan dalam 4 corak. Yang pertama, ma'tuf dan ma'tuf alaih merupakan 2 hal yang berbeda dan tidak ada kaitan makna antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ma'tuf dan ma'tuf alaih merupakan 2 hal yang berbeda, tetapi ada kaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ma'tuf merupakan sebagian dari ma'tuf alaih. Dan yang keempat, ma'tuf dan ma'tuf alaih merupakan 2 sifat yang berbeda dari suatu yang sama. Untuk menjelaskan empat-empatnya tadi, mari kita teliti pada contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama, Quran surat Al-Furqan ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dalam ayat tersebut di atas terdapat beberapa lafaz yang berbeda artinya yang diatofkan satu kepada yang lain. Beberapa lafaz yang dimaksud adalah as-samawat dan al-ard dan ma bainahuma. Ketiga lafaz itu dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan huruf atof wawu. Perhatikan bahwa ketiga lafaz itu berbeda ucapannya. Maksudnya berbeda ujung-ujungnya tuh. Ard, as-samawat, wat gitu kan. Terus bainahuma ma gitu kan. Jadi berbeda ucapannya, terus berbeda artinya juga, dan tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Dalam istilah Asabet, la yu'rafu luzumu lahu. Jadi tidak diketahui kaitan makna antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jadi kan bumi, langit, dan apa yang ada di antara keduanya semuanya kan berbeda gitu loh. Nah, implikasi lain dari struktur kalimat yang di dalamnya terdapat atof ialah bahwa ma'tuf dan ma'tuf alaih diikat oleh kesamaan dalam hukum dan dalam kedudukan. Jadi istirak fil hukum, ada istirak fil hukum. Dalam contoh tersebut di atas ada kesamaan yang mengikatnya ialah bahwa ketiganya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi baik ard, bumi, samawat, langit, ataupun apa yang ada di antara keduanya ma bainahuma itu adalah sama-sama makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya contoh pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dalam ayat tersebut di atas lafaz taktumul haqqo diatofkan kepada lafaz talbisul haqqo. Talbisul haqqo wa taktumul bil batil wa taktumul haqqo. Jadi waktu haqqo diatofkan kepada talbisul haqqo. Ialah bahwa keduanya termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Jadi kita itu kan dilarang talbisul haqqo dan dilarang untuk taktumul haqqo kan. Ada ciri lainnya yang berkenaan dengan bentuk atof yang perlu kita perhatikan dalam ayat tersebut, yaitu bahwa ma'tuf dan ma'tuf alaih adalah 2 larangan yang berbeda maknanya. Tetapi ada kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Bainahumal luzum, ada bainahumal luzum.
Kaitan tersebut dijelaskan oleh As-Sabat bahwa mencampur adukan yang hak dengan yang batil terjadi karena orang yang menyembunyikan kebenaran dan menyatakan kebatilan. Sebagaimana juga ada kalanya orang itu menyembunyikan kebenaran tapi dituntut untuk menyatakan kebatilan sebagai ganti dari kebenaran yang disembunyikan tadi. Demikianlah maka ada keterkaitan antara mencampur adukan yang hak dengan yang batil dengan menyembunyikan kebenaran. Seperti itu. Adapun contoh yang ketiga terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dalam ayat tersebut di atas terdapat beberapa lafaz yang diatofkan satu kepada yang lainnya, yaitu lafaz an-nabiyyin, kemudian wa minka, kemudian wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Isa bin Maryam. Jika kita perhatikan lafaz-lafaz yang diatofkan itu ada kaitan antara yang satu dengan yang lain. Dalam ayat tersebut terlebih dahulu disebutkan an-nabiyyin, yang mana itu artinya para nabi. Setelah itu disebutkan berturut-turut wa minka, ka yang domirnya kembali kepada Nabi Muhammad, kamu Nabi Muhammad. Kemudian Nuh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam. Beberapa lafaz yang disebutkan kemudian menunjukkan makna kepada para nabi yang sungguhnya adalah tercakup dalam makna an-nabiyyin. Dengan kata lain, ada kaitan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, yaitu bahwa ma'tuf merupakan bagian dari ma'tuf alaih dalam istilah As-Sabat, ataf ba'd ani syai'i alaihi. Jadi semua yang disebutkan itu bagian dari yang disebutkan awal. Contoh yang keempat terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat tersebut menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua melaksanakan sholat secara berkesinambungan dan sempurna, yang ketiga menafkahkan sebagian rizkinya, yang keempat beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan yang kelima meyakini kehidupan akhirat. Sifat-sifat itu disebut berturut-turut dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan waw ataf. Masing-masing sifat diungkapkan dengan lafaz yang berbeda dan masing-masing mempunyai makna yang tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, ada perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, walaupun ada kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun sifat-sifat yang disebutkan itu berbeda-beda lafaznya dan berbeda pula maknanya, tetapi semuanya merupakan sifat bagi subjek yang sama, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam istilah As-Sabat disebut atfu syai'i ala syai'i liikhtilafis sifataini. Diatofkannya sesuatu kepada sesuatu karena perbedaan dari dua sifat. Ataf menunjukkan perbedaan di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, tetapi mengandung kesamaan antara keduanya dalam hukum yang disebutkan bagi keduanya. Hal ini dirangkum oleh As-Sabat dengan ungkapan sebagai berikut, yaitu al-'atfu yaqtadil mughayarata bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi ma'ashtirakihima fil hukmil ladzi dzukira lahuma. Ataf menuntut perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih disertai kesamaan dari segi hukum yang ditetapkan bagi keduanya. Kaidah yang selanjutnya akan saya terangkan adalah menyambungkan kalimat nominal kepada kalimat verbal, memberikan makna kekekalan dan keabadian. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya kata benda, sedangkan kalimat verbal adalah verb, kata kerja. Kata benda mengandung makna keabadian dan kata kerja mengandung makna perubahan. Hukum itu berlaku juga pada kalimat. Oleh karena itu, penyambungan kalimat nominal kepada kalimat verbal menjadikan kalimat itu juga mengandung makna kekekalan dan keabadian. Misalnya terdapat Quran
surat Al-An'am ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Frasa qad dhalaltu idzan adalah kalimat verbal yang mengandung makna perubahan dan kebaruan, yang artinya sungguh tersesatlah aku. Sedangkan wa ma ana minal muhtadin adalah kalimat nominal yang mengandung makna kekekalan dan keabadian, yang artinya aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka makna ayat itu adalah seandainya saya Nabi Muhammad SAW mengikuti kehendak mereka orang-orang musyrik, maka saya tentu akan menjadi orang-orang yang sesat selamanya dan tidak akan memperoleh hidayah. Oh, wa ma'ana minal muhtadin, aku termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, atau aku bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma'ana minal muhtadin tadi, maaf tadi tipu. Hal itu karena apa yang diberikan oleh orang-orang musyrik itu tidak akan ada gunanya. Bila kalimat nominal disambungkan kepada kalimat verbal, maka kalimat verbal itu akan bermakna kalimat nominal pula, yaitu maknanya bersifat abadi. Yang mana kaidahnya adalah atful jumlatil ismiyati alal fi'liyati yufidud dawama watsabata. Jadi menyambungkan kalimat nominal atau jumlah kalimat isim kepada kalimat verbal atau kalimat fi'il memberikan makna kekekalan dan keabadian. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.